Iya, selamat sore sahabat RPK dimanapun kalian berada. Hari ini balik lagi dengan kita di Goal on Air. Tanggal berapa Bray hari ini Bray? 28 Oh, dua puluh Februari minggu delapan. terakhir. Masih momen tentang cinta-cintaan di bulan ini ya. Hihi. Hihi. Hari ini kita kedatangan dua narasumber nih. Ya Yang dari satu dalam. dari dalam ini cantik banget ini. Tapi Eh, kayaknya lagi dideketin sama Brian nih. Hihi. Dan kita sambut Grace Kansil. Halo Yeay. Grace, apa kabar? Halo, baik-baik, puji Tuhan. Baik. Hari ini kita kedatangan salah satu narasumber hits nih, anak-anak muda nih. wes, Wow. mantap. Kalau misalnya kakak ini melayani pasti banyak ribuan orang pasti Rebah. dilawat Tuhan. Rebah atau gimana? Waduh, Oh, bukan rebah. rebah ya. Ya, kita sambut Kak Ferry Felani. Halo Kak. Yeay. Halo Kak Ferry. Gimana? Masih kedengaran Kak suara kita? Halo, Kak. Kak Ferry. Aman sinyal? Alex sedikit. Halo. Alex. Halo. Ya, Kak Ferry ini adalah dia Kedengeran nggak suaranya? kedengaran Kedengeran, Kak, kedengeran. kedengaran. Oke. Dia adalah seorang gembala dari GBI City Gate. Betul ya Kak ya? Betul banget. Wow. Tapi sayang banget ya anak-anak muda di Kak Ferry sudah menikah nih, sudah punya satu istri. Betul ya Kak ya? Aduh, ya para jomblo-jomblo kayaknya putus harapan ini, putus harapan. Maaf. Lo kacau lo ya, mentang-mentang ujung bulan lo ngomongnya istri, pacar, mentang-mentang bulan, lo. kan bulan dengan penuh cinta nih hari ini nih. Wow. Mentang-mentang lo Ya, Gimana? dan satu orang anak ya kayak benar ya kayak Adrian Jehu Felani. Betul banget. Ya, Yes. Kak Ferry ini adalah seorang trainer. Wow, coaching juga, training juga, dan mentor. Dan seorang mentor. Wow, keren ya Kak ya. Haleluya. Mantap. Hari ini saya juga mengucapkan nih untuk pengurus saya nih yang baru wedding nih. Untuk Kak Brian Hadi Brojo yang lagi mendengarkan nih. Happy birthday. Selamat menempuh Bukan hidup baru. birthday. Selamat menempuh. wedding. Happy wedding. Happy wedding. Ko Brian dan Ci Untuk Jessica. Ci Jessica, selamat Semoga menempuh hidup cepet ya baru. Ko Brian. Amin. Amin. Cepat Bulan punya anak. Budi bulan penuh cinta ada Eh. pengurus kita yang menikah nih. Eh. Wow, dahsyat. Hari ini kita bawain tema tentang God is love. Wow. Haleluya. Di terakhir tema tentang penuh cinta kita akan mengupasnya lebih dalam nih sama Kak Ferry ini. Yes. Jadi apa ini Bray yang mau kita bahas nih Bray? Oke, sahabat RPK, terima kasih. Saya juga berjumpa lagi kepada saya, sahabat RPK, yaitu Brian Roy, yang hanya hadir timbul tenggelam seminggu sekali. Gitu kan. Seminggu sekali saya ya hadir timbul tenggelam. Tapi puji Tuhan nanti next bulan depan saya akan tiap hari hadir. Bukan tiap hari sih, Tiap hari, tiap minggu gitu kan. Amin. Oke, sahabat RPK, kita akan bahas sahabat RPK, yaitu bulan yang sebenarnya bulan ini kita membahas tentang tema besarnya yaitu holiness ya sahabat RPK. Holiness, dan minggu pertama kita sudah membahas tentang Holy Nation, bangsa yang kudus. Bangsa Ya yang sahabat kudus. RPK, saya akan Betul. mengingatkan kembali, dan yang minggu kedua kita membahas tentang ukuran kekudusan. Wow, Ya. ngeri ya. Ukuran kekudusan versus dari yang rohani dengan yang duniawi. Betul. Dan minggu yang ketiga kita yang minggu lalu dengan pembicaranya Koditer Nicholas, yaitu berbicara tentang love yourself, gitu kan. Mengasihi atau cinta kepada diri sendiri. Wow. Gitu kan. Dan yang sekarang minggu ini sahabat Terpa, yang tidak lebih penting lagi, tidak lebih bagus, yang lebih bagus lagi, yaitu kita berbicara tentang God is love, Wow. yaitu kasih Tuhan. Bagi sahabat-sahabat RPK yang mau bertanya bisa nih Bray, dilewat Iya, dari mana betul. nih Bray? Betul. Bisa kalau kalian mau berbicara tentang kita ya, oleh narasumber dua orang di sini yang ada di dalam studio dengan yang ada di rumah, yaitu melalui Betul. Skype ya, kalian bisa bicara lewat WA, yaitu 0815 1800 4 ya 3 kali. Atau bisa Dan ke telepon. bisa lewat telepon juga 021 8000 triple ya 3 kali. Atau Atau bisa juga juga lewat chat YouTube ya. Betul. Lewat chat YouTube gimana Bang Otil? Di RPK FM 96,3
Nah, itu YouTube ya sahabat PK, kalian Betul. bisa chat di sana, bisa Bisa. bertanya. Kalau nanti ada waktu kita bisa bahas satu persatu. Tapi kalau banyak pertanyaan kita bisa lewat WA atau bisa nanti dari ke RPK tersebut ya. Betul. Nah, jadi kayak kembali lagi sahabat kita untuk dua narasumber ini dengan singkat menceritakan ya untuk Kak Ferry ya. Betul, Kak Ferry boleh menceritakan atau nanti Kak Grace juga bisa menceritakan pelayanan ke kakak-kakak ini apa sih semasa corona ini? Pelayanannya kakak-kakak. Kak Ferry Atau boleh lewat berbicara streaming dulu. kah, atau apa Pelayanan ya? Kak Ferry selama corona ini sampai hari ini apa? Selain gembala atau apa lagi gitu? Boleh Kak Ferry berbicara? Oke. Shalom sahabat RPK yang dikasihi Tuhan. Yes. Shalom Kak. Kalau bicara soal masalah pandemi ini, Ya. pelayanannya tetap fokus pada pengembalaan Yes. dan mentoring tentunya Oh, gitu ya. mantap mentoring. Walaupun hari-hari ini kita mengalami 3 keadaan ya. Kekacauan, keterbatasan, dan ketidakpastian. Betul. Tiga hal itu. Tapi saya dalam pelayanan kita dasarnya adalah harus kasih. Betul. Yes. Karena keadaan yang seperti ini menimbulkan banyak ketakutan ya nggak sih? Ya, Nah, betul. kita bilang kasih itu mengalahkan ketakutan. Ya. Jadi di tengah-tengah kita menjalankan peran gitu ya, mengembalakan itu nggak lagi di gereja dalam arti ibadah ya. Kita yang harus aktif mencari tahu kebutuhan orang-orang yang kita gembalakan apa. Ya. Harus terus berkomunikasi secara intens dengan orang yang kita mentor apa. Ya. Apapun yang kita bisa kerjakan, intinya harus punya inisiatif ya, karena kasih itu ya harus punya inisiatif. Kasih Yes. itu nggak cuek, kasih Ya, itu nggak setuju. sampai nggak Setuju, setuju. nggak peduli gitu. Bahkan kita menggunakan uang gereja kita untuk mensupport jemaat-jemaat yang perlu disupport secara finansial ya, dengan cara salah satunya mengirimkan kayak sayur box gitu ke keluarga-keluarga yang memang Sembako lah ya, memerlukan, Kak, ya. membutuhkan. Mantap. Dan juga sebagai pemimpin tentunya kita banyak kasih telinga dan hati untuk mendengarkan. Betul. Jadi kalau ada sesi-sesi online seperti Zoom online, kebanyakan kan pemimpin temannya ngomong ya, Ya. sampai Z semua instruksi dan komando. Ternyata saya pakai menyadari bahwa pentingnya orang didengarkan di tengah-tengah momen seperti ini, krisis. Dan Amen, kasih amen. itu adalah artinya gini, kalau kita mengasihi seseorang, ya kita bersedia mendengarkan dia. Yes. Jadi jangan pernah bilang gini, gue nggak mau tahu ya, kan banyak pemimpin suka ngomong gitu ya, kalau Iya. lagi ada masalah dengan orang-orang yang dipimpin, gue nggak mau tahu ya, kalau saya belajar untuk buang kalimat itu. Saya mau Yes. tahu, kenapa kamu terlambat. Saya mau tahu, kenapa kamu melakukan kesalahan di dalam. Karena mau tahu itu bukti bahwa saya mengasihi dan saya peduli. Ya. Tanpa care and love, nggak ada leadership gitu. Jadi Yes. sebenarnya simpel aja sih. Saya nggak banyak berubah sebetulnya dari apa yang dikerjakan. Ya khotbah online gitu ya. Tapi Ya, ya. karena dasarnya kasih, jadi saya sering bilang sama teman-teman yang ngundang kadang-kadang gitu ya, kalau memang nggak ada budget untuk kasih persembahan kasih, oke. Yes. Saya oke. Setuju. Saya akan Keren. layani dengan sebaik mungkin apa yang bisa bantu. Saya Keren, berusaha Kak. memahami keadaan seperti ini. Itu aja Yes. sih. Jadi apa yang tetap bisa dijalankan, jalankan, tapi ya harus ada kasih yang tulus ya. Amen. Luar biasa. Mantap. Luar biasa Kak. Luar biasa. Jadi pelayanannya kakak Puji kita Tuhan, nih, terima kasih. yang Kak Ferry ini adalah cuma 2 sahabat RPK. Pembegalaan dan mentoring dengan teman-teman atau anak-anak muda yang dia layani. Kasih kuping kalau kata Iya, Kak Ferry luar tadi. biasa nih. Wow. sahabat. Kasih Nah, hati. kita kembali kepada narasumber yang di dalam studio ini, Kak Grace kembali lagi berjumpa dengan kita. Ya, saat ini pelayanan Kak Grace apa sih selama 1 bulan ini? Kemarin kan kita sudah dengar di Januari, tapi 1 bulan ini apa sih pelayanan Kak Grace di masa-masa corona ini? Corona. Ayo Kak Grace. Oke, shalom sahabat RPK. Yes. Aku sih pelayanannya nggak gimana-gimana banget sih. Paling Tetap hal yang sama ya. hal yang sama. Pasti sebagai anak gembala membantu pelayanan penggembalaan papa saya, terus sama sekolah gitu. Oh, Oke, mantap. jadi- Kode keras. Jadi Oke. cuma 2 sahabat RPK. Dia anak gembala, membantu bapaknya dan menjadi seorang mengajar juga. Oke. Wow. Iya. Tetap kembali kepada kita sahabat RPK, tetap stay tune untuk RPK FN 9630. Kita akan break dengan yang Yang satu satu ini. Oke, sahabat RPK, kembali lagi
Belum. Kita di RPKFN 9630. Ya bersama dua narasumber yang masih yang sama ya sahabat RPK, tapi Wow, beda-beda ya. ngeri ya. Masih yang Mantap. sama, muka yang sama, perempuan dan laki-laki ya sahabat RPK. Nah, kita masuk lagi sahabat RPK. Biar nggak tegang Kak Ferry. Haleluya. Ya, kita kembali lagi nih sahabat RPK. Ya, kita akan menanya-nanyakan untuk dua narasumber yang luar biasa ini yang dipakai Tuhan di dunia nyata ini sahabat RPK, dunia nyata dan dunia online. Katanya kan mereka kan belajarnya pasti kalau Kak Grace kan mengajar pasti online, kalau Zoom. ada kan dia Zoom atau dia Google ada Meet, di ya. sekolah. Kalau Kak Ferry juga tadi pelayanannya penggembalaan online, mentoring gitu kan. Betul. Nah, masih yang sama ya sahabat RPK. Nah, sekarang saya mau menanyakan ya, menurut narasumber nih, bagaimana sih pandangan narasumber tentang God is love itu di tengah-tengah yang keadaan di mana kita lihat secara nyata bahwa kasih itu semakin dingin ya. Yes. Jadi apa what's the meaning of God is love? Gitu kan. Gaya gue ya, gue bisa Dikit-dikit bahasa Inggris lah ya, dikit-dikit bahasa Inggris. Gaya nih sahabat mereka bisa bahasa Inggris nih. Ya, jadi apa nih menurut narasumber nih? Saya minta kepada Kak Ferry dulu. Kak Ferry, bagaimana pandangan Pandangannya. Kak Ferry tentang God is love ini yang semakin dingin di masa-masa ini, sahabat Kak Ferry? Boleh jelaskan Oke, 3 menit atau 4 menit Kak Ferry? Oke, kira-kira mungkin begini ya, kalau apa yang ada di pikiran saya atau di hati saya Yes. adalah bahwa kasih Allah adalah kebutuhan terbesar Amin. dan urgent gitu ya, important and urgent di generasi ini, kebutuhan Ya. banget gitu. Ya. Kenapa? Karena yang kita rasa dan kita lihat itu adalah kasih manusiawi nih banyak gitu ya. Ya. Orang-orang berusaha mengasihi dengan kasih tingkatan manusiawi. Maksudnya gini, binatang itu bisa mengasihi nggak? Punya. Betul. Binatang itu punya kasih tingkatannya sendiri, kasih hewani gitu ya. Ya. Dulu nyebutnya gitu kali ya. Contohnya Maksudnya, semut ya. Harimau kan juga dia bisa mengasihi anaknya, Ya. ular mengasihi anaknya. Setuju. Manusia tuh punya kasih versinya sendiri loh, yang datang dari diri sendiri, tapi terbatas gitu. Tapi apa yang tidak terbatas dan yang betul-betul mengubahkan itu adalah kasih Allah ya, kasihnya Tuhan. Nah, yang jadi problem adalah seringkali apa yang dimaksud oleh orang Kristen sebagai kasih Allah ternyata bukan kasih Allah, tapi kasih manusiawi tapi ditempelin ayat Alkitab gitu. Makanya ada banyak orang gagal mengasihi, bahkan waktu mengampuni pakai hitung-hitungan kan. Yes. Sekali lu gangguin gue, oke gue ampunin. 2 kali gue gangguin, sekali lagi gue hajar. Nah Iya. itu Iya, iya. Ada batasnya mungkin ya Kak. bahwa kenapa kita harus mengasihi dan mengampuni, karena ada kehendak Tuhan di situ. Buat Ya. orang-orang yang menyakiti kita, buat orang-orang yang membenci kita, yang memfitnah kita, termasuk juga buat kita. Nah makanya bicara soal God is love, aku percaya bahwa God is love itu gini, bukan kita meniru Tuhan mengasihi, atau meniru gitu. Kita baca, oh Yesus mengasihi itu kayak gitu ya, gue tiru, meniru itu artinya pakai kekuatan sendiri. Tapi saya percaya bahwa yang namanya God is love itu kalau kita ingin mengizinkan atau memiliki kasih Tuhan adalah gini, kita harus mengizinkan kasih Allah yang ada dalam diri kita itu mengalir melalui kita. Itu beda loh. amen. Meniru, imitasi sama manifestasi itu beda gitu. Jadi yang kita perlukan itu adalah memanifestasikan kasih Tuhan dalam diri kita. Karena Iya, iya. Roma pasal yang kelima ayat yang kelima bilang begini kan, bahwa kasih Allah itu telah dicurahkan di dalam hati kita bersama dengan Roh Kudus yang sudah Amen. ada dalam diri kita. Amin, amin. Jadi kehadiran Roh Kudus dalam diri kita membuat kita punya kasih Allah itu, tetapi kan sifatnya masih potensi gitu ya, belum Yes. dikeluarkan, belum diaktifkan, belum dimanifestasikan. Dan sebabnya sebagai orang percaya kita harus menyadari kehadiran pribadi Tuhan di dalam hati kita membuat kita juga memiliki kasihnya. Karena itu mengasihi seperti Kristus itu bukan berarti meniru, berusaha meniru dari luar gitu ya, kayak misalnya saya meniru seseorang gitu ya, oh dia gerakannya gitu, gue tiru dari luar ya. Itu adalah upaya yang membuat banyak orang gagal dalam mengasihi. Tapi izinkan Tuhan menggarap kita dari dalam, bermanifestasi dari dalam. Dengan begitu kita perlu mematikan kedagingan kan, Ya, menyangkali diri sebagai anak muda, dan supaya kita bisa mengasihi entah pasangan kita, entah orang tua kita, guru kita, seperti Kristus gitu ya. Karena apa? Karena kasih Kristus yang mengalir melalui kita. Haleluya. Itu aja sih kalau dari sekali ya. Keren. Yang saya tangkap nih dari Kak Ferry ini, Biasa. kasih itu harus nyata, jangan omong doang. Jadi Jangan setengah-setengah. iya, jadi kasih itu kalau kita mengasihi Tuhan harus dari dalam hati kita. Betul. Keluar dari mulut kita perkataan yang baik, contoh-contoh yang baik dalam kehidupan kita. Jadi, nah itu menurut pandangan dari Kak Ferry. Kalau menurut Kak Grace nih, yang ada di dalam studio ini, apa sih menurut Kak Grace? Kenapa sih pandangan kasih itu kok sudah sekarang ini makin dingin gitu? Iya, iya, iya. Ya, Kak Grace. God is love.
Kalau menurut gua pernah gua baca satu buku gitu ya, satu bukunya yang terkenal lah pokoknya The Purpose of Driven of Life gitu ya. Rick Warren. Dia bilang gini, Allah itu kasih, artinya bukan berarti Allah mempunyai kasih, tapi Allah itu kasih itu sendiri. Yes. Jadi misalnya gue punya botol, kalau gue punya botol ini bisa hilang gitu kan. Tapi kalau Allah punya kasih bukan berarti kasihnya Allah itu akan hilang gitu. Tapi kasihnya Allah itu ya nggak akan pernah hilang karena Dia itu Amen. adalah kasih itu sendiri gitu Amen, kan. amen. Karena gue pernah ngalamin yang namanya kasih Allah itu nggak pernah berubah gitu kan, dari waktu pertama kali gue cinta mula-mula kan Tuhan sampai hari ini gue masih ngerasain kasih Allah itu sama. Kalau kasih manusia itu kadang bisa berubah gitu kan, beda lu sekarang udah nggak kayak gini lagi. Ya itu benar kata Kak Ferry gitu ya, bahwa manusia itu kasihnya terbatas gitu kan. Kita bisa mengasihi orang yang udah berulang-ulang kali melakukan kesalahan itu cuman karena kasih Allah gitu. Jadi buat gua ya kenapa di tengah-tengah yang dingin ini ya karena dunia ini bukan semakin baik, karena firman Tuhan bilang gitu kan, dunia ini akan semakin jahat. Ya. Tapi puji Tuhannya kita punya Tuhan yang luar biasa gitu, yang terus punya mengalirkan kasih itu, asalkan kita mengizinkan untuk Tuhan mencurahkan kasih itu, untuk dikuasai oleh kasih itu, untuk mau menyangkal diri, menurunkan ego, untuk mau lebih lagi melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan menutup atau menghambat apa yang Tuhan mau kasih atas hidup kita. Gitu sih kalau menurut Amin, aku. amin. Luar biasa. Jadi berkaitan dengan tentang God is Love ini, seberapa penting gak sih kasih, atau seberapa jauh sih pentingnya God is Love itu, Kak? Menurut Kak Ferry apa? Bagaimana, Kak? Seberapa jauh sih pentingnya God is Love itu? Percaya nih ya, buat anak muda Kristen Iya. ya, harga mati. Amin. Harga kita mati, harga teman-teman. Konkret harga lah mati. ya, kalau kata orang konkret ya Ya, kayak. konkret, Ketuk harus palu, konkret. tok. Harga mati ya, Kak ya? Kalau anak muda Kristen gak punya kasih Kristus, itu lu bukan Kristen, itu aja, ya gak sih? Yes. Karena itu yang Iya. ya Allah adalah kasih. Kalau lu gak punya kasih, berarti lu gak punya Allah dalam hidup lu, gitu aja. Iya, benar. Harga mati. Ya kalau pun kita Amen. sedang bergumul, dalam arti belajar untuk lebih mengasihi, ya berarti lu harus kejar itu, gitu. Jangan santai, gitu kan? Iya. Karena ya namanya orang Kristen mengasihi seperti Kristus itu harga mati banget, gitu. Haleluya. Harga Luar mati. biasa, tepuk tangan dong. Harga mati berarti udah mutlak. Itu kan Nggak bisa enggak diganggu bisa sama lain. main-main. Ya kayak Kak Ferry ya. Tawar, harga pas ya. Iya, harga pas, nggak boleh nawar. Kadang sering kali yang nawar itu di pasar. Ya. Ini kalau tentang God is Love itu bukan pasar. Sedangkan Tuhan Yesus saja marah ketika bait Allah itu dibuat jadi pasar. Bisa. Dibongkar-bongkar ya. Haleluya. Jadi kasih itu harus nyata, mutlak. Mutlak. Harus dipukul. Pak, Setuju. mutlak. Nah, kalau Kak Grace harus Ya. beda, Kak Grace. Nggak boleh sama dengan Sama. Kak Ferry. Pokoknya narasumber ini nggak boleh sama, harus Oh my beda-beda. God. Aduh. Kak Grace, gimana Kak Grace? Menurut Kak Kalau Grace? gua karena Alkitab gak pernah berubah ya sama gua. Harga mati ya gimana ya, Haleluya. karena kita nggak bisa hidup bertahan sampai sekarang kalau Yes. bukan karena kasih Tuhan gitu. Dan tadi kan statementnya Kak Ferry bilang bahwa semua orang sekarang ini sebenarnya butuh kasih gitu. Amin. Sebenarnya yang dicari, yang dikejar itu kebahagiaan atau apapun, sebenarnya intinya adalah kasih itu lagi gitu. Jadi menurut gue ya benar, harga mati mutlak gitu. Luar biasa. Sekarang pertanyaannya nih, penyebabnya apa yang membuat generasi muda jauh dari kasih Tuhan, Kak? Nah, itu Penyebabnya dia nih, tuh. Kak. Menurut Kak Grace dulu deh. Sekarang Oh, Kak gua. Grace langsung. Baik. Dengan singkat Kak Grace. Dengan Karena ada singkat. banyak yang ada iklan-iklan Yang yang mau luar lewat biasa ya? nih. Gimana, Oke, Kak? Penyebabnya anak muda itu semakin jauh dari kasih Tuhan. Oke, kalau gua sih dasar basic dari yang Alkitab ajarin gitu kan, dosa itu sendiri. Yes. Bahwa kita kan semuanya mewariskan warisan dosa yang dari Adam dan Hawa Ya. gitu. Terus dan setelah mau terima Tuhan Yesus, kadang-kadang yang menyebabkan itu sebenarnya
keegoisannya kita yang kita nggak mau lepasin, karena ya itu dosa itu kan nggak ada yang nggak enak ya, semuanya tuh enak, memuaskan daging gitu kan. Sedangkan mau dapetin kasih Tuhan, lo harus lepasin dosa itu, kedagingan itu, supaya bisa ngerasain kasih Tuhan. Jadi penyebabnya adalah dosa itu sendiri. Haleluya. Nanti kalau untuk Kak Ferry nanti kita lanjut dengan jeda iklan ini ya. Sahabat RPK, Ditahan boleh dulu. kalian akan berwawancara ya, berbicara tentang WhatsApp kita sahabat RPK di 0815 1800 triple yang 43 kali ya sahabat RPK. Anda boleh juga berbicara lewat telepon di 021 8000 4 kali, dan juga bisa lagi lewat chat YouTube sahabat RPK. Biasanya mawar-mawar nih Iya, di yang YouTube-nya komen. adalah di RPK FN 9630 sahabat RPK. Jadi boleh tetap stay tune untuk RPK FN dengan break yang satu ini. Woi bang, jam segini kagak kelar-kelar itu ngoprek radio. Bentar lagi juga udah beres ini. Lagian ngapain sih denger radio bang? Hai sahabat RPK, aku Stasia Angga Putri, umur 20 tahun. Jadi aku dengerin radio itu udah sejak SMA, karena tinggal bareng sama Oma, dan Oma suka banget dengerin radio sejak dia masih muda, bahkan sampai sekarang loh. Jadi aku juga dengerin dan suka. Bagi Oma, radio itu udah seperti temen yang nemenin kapan aja. Bagi aku, radio itu paket lengkap banget deh. Yang aku suka itu mulai dari berita-beritanya yang terbaru, bahas tentang makanan, lagu 80s to 90s, lagu rohani, dan ada firmannya juga. Wah keren. Keren kan? Makanya, ayo lanjut denger radio. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta. Balita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. Ya, balik lagi dengan kita di Go On Air. Hari ini kita tetap membahas tentang God is Love, teman-teman semuanya. Hari ini bagi teman-teman yang pengen berinteraksi dengan kita, bisa di live YouTube kita di channel RPK FM 96,30 atau via WhatsApp di 0815 1800 4-nya 3 kali, atau via telepon di 021 8000 4-nya 3 kali. Balik lagi nih Brian nih tentang pertanyaan tadi nih, masih kepotong. Iya. Tadi sahabat RPK ya, saya menanyakan penyebabnya ya. Jadi kalau dari narasumber yang dalam ini, Kakak Grace ini, yaitu adalah dosa ya sahabat RPK. Tapi kalau menurut Kak Ferry nih, mungkin ada hal yang lain penyebabnya kepada kasih yang dingin ini terhadap anak-anak muda, Kak. Oke, saya harus beda ya. Boleh. Jadi gini, gue akan melengkapi. Apa yang Iya, disampaikan melengkapi sama boleh, Chris, Kak. bener Boleh, tuh. Kak. Yes. Siap. Dosa dan mementingkan diri sendiri ya. Bahwa itu tantangan anak-anak muda Kristen untuk bisa memiliki God's love ya dalam kehidupannya ya. Nah, gue punya dua lagi deh gitu yang melengkapi gitu ya. Yang pertama namanya worldview. Worldview itu apa ya? Pola pikir dunia gitu ya. Pola pikir dunia itu lahir dari culture, dari budaya. Contoh nih. Ini karena budaya kita udah budaya gadget, budaya Instagram. Orang bisa berantem ya dari masalah sepele kayak begini. Pernah nggak? Lu difoto sama temen lu, cepret gitu ya. Terus mungkin ada dianya juga gitu. Tapi pas diposting, pas dianya keren, elunya enggak. Lagi menyong mulutnya, lagi kedip matanya gitu ya. Orang bisa berantem karena begituan loh, beneran. Dan itu anak Tuhan gitu. Bayang nggak sih? Itu kan karena worldview, karena apa sih? Maksudnya ada tren-tren yang terjadi sehingga gini, budaya posting, budaya instastory dan sebagainya tanpa sadar menggiring kita menjadi mementingkan diri sendiri, ya nggak sih? Ya. Nah, sehingga ketika gue pengen Instagram gue perfect gitu ya, yang gue posting semua bagus dan mengundang
likes, dipuja ketika yang diposting mata gue pas lagi merem, muka lagi menyong lah gitu kan. Ada orang bisa berantem gara-gara itu doang. Atau gini, kita chat sama temen gitu ya, terus temen kita nggak ngebales chat atau ngebalesnya tumben berbeda atau dia salah emoticon atau apa, itu bisa berantem loh gara-gara itu. Ya nggak sih? Ternyata budaya kita itu sedang menggiring kita pada budaya yang mementingkan diri sendiri. Banyak deh, kalau cari-cari tuh banyak banget lah postingan-postingan yang tayangan-tayangan yang yang kata gini make sense banget. Lu denger tayangannya Deddy Corbuzier misalnya, lu denger tayangannya podcast siapa, kayaknya make sense, tapi tanpa sadar kalau kita nggak punya filter yang kuat, nggak punya fondasi yang kuat, kita bisa mengembrace nilai-nilai yang salah sehingga kita punya kasih versi kita yang masuk akal. Kasih yang begini, ya gue kan happy udah begini, gue percaya Tuhan mengasihi gue kok kalau gue tetap merokok, gue tetap mabok dan sebagainya. Gue pernah lihat dulu postingan siapa ya, gue lupa deh gitu ya, tapi ada satu orang udah lama nih, beberapa tahun yang lalu, dia saat teduh pakai iPad ya, nonton Joel Osteen, video Joel Osteen, sambil buka Alkitab, sambil di sebelahnya ada Jack Daniels, botol Jack Daniels. Gue nggak mau memperdebatkan lah soal boleh atau nggak, dosa atau nggak dosa, tapi lihat deh, budaya zaman dulu tuh nggak masuk akal lihat begituan, tapi sekarang kayak orang terima kan gitu kan, sesuatu yang ketika terjadi pergeseran budaya itulah menjadi challenge akan kasih Allah itu. Jadi orang akan cari kasih yang masuk akal. Oh, kalau begini-begini Tuhan mengasihi gua kok gitu. Bener nggak? Itu menurut persepsi lu doang, asumsi lu doang, atau bener Tuhan seperti itu? Kan begitu. Jadinya kita berhadapan pada hal seperti itu kan. Jadi worldview itu challenge terbesar kita untuk kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang berikutnya adalah luka. Luka atau kepahitan atau kemarahan, ya nggak sih? Hubungannya di sini. Orang itu kalau terluka, luka hatinya gitu ya, karena sikapnya orang lain, orang tua dan sebagainya. Orang itu cenderung fokusnya sama diri sendiri. Karena sakit kan? Apapun yang sakit di dalam tubuh kita atau diri kita, kita bakal fokusnya ke situ. Kalau dengkul kita sakit, kita bakal fokus itu. Aduh, dengkul gue nggak enak nih, pijat-pijat terus lah, diliatin terus gitu kan. Nah, kalau hati kita sakit, fokusnya kita jadi ke hati terus. Nah, itu yang membuat kita jadi nggak fokus sama Tuhan. Karena kan kasih Tuhan itu kan fokusnya pada apa sih yang Tuhan mau dalam hidup lu? Apa sih yang jadi isi hati dalam hidup lu? Apa sih yang jadi rencananya dalam hidup lu? Gitu. Itu kan nomor satu. Nah, ketika kita tersakiti, maka kita akan melihat semuanya kita sentralnya. Gitu. Walaupun kita punya yang kita sebut sebagai kasih itu juga terdistorsi karena kita akan ubah menurut kepentingannya kita, begitu. Bukan lagi God love itu kasih Allah yang sejati, yang murni, yang seperti firman Tuhan katakan. Jadi kasihnya udah dimodifikasi ya, dimodif gitu. Nah, jadi gue jadi teringat ya, nggak teringat sih mungkin karena gue tadi ya dari kemarin gue nonton tuh ada film ya. Film yang mungkin sangat bagus yang diproduksi oleh koko kita, maksudnya Ernest Prakasa ya. Wow. Yang lagi viral kan ya. Apakah boleh disebut ininya? Gak boleh ya. Ini mungkin tit gitu kan. Jadi itu berbicara tentang love gitu kan, tentang pacaran, sebuah pesinetроnan gitu kan. Dia mungkin ya film ini menceritakan tentang yaitu kalau kita putus dari pacar atau kita udah sempet mau menikah tapi digatotin, gagal total gitu kan. Dan akhirnya si pemeran ininya mau bunuh diri gitu kan. Jadi itu menurut gue sih ya seringkali anak-anak muda tuh tentang kasih, tentang cinta terhadap sesama itu lebih egonya lebih tinggi gitu kan. Tapi kasihnya dia terhadap Tuhan dia tuh pudar gitu kan, yang tadi lain dingin gitu kan saat-saat ini gitu kan. Jadi boleh nggak sih kakak dua narasumber ini sebutin contoh-contoh yang paling sederhana gitu tentang God is love itu, supaya anak-anak muda di luar atau sahabat RPK yang mungkin gua kan udah nggak kasihi lagi dengan Tuhan atau gua udah jauh dari Tuhan gitu kan, seringkali kan pudar. Tapi bagaimana sih cara yang terbaik? Boleh nggak sih kakak yang di sini sebutkan contoh yang paling sederhana banget, sederhana untuk God is love itu terhadap anak-anak muda atau sahabat RPK? Boleh dari Kak Grace dulu. Tadi kan Kak Ferry kan udah berbicara panjang, tuh sekarang Kak Grace. Contoh yang paling sederhana untuk bisa anak-anak muda mengerti dari sahabat RPK yang simple. Simpelnya dan ya. jelaskan sedikit itu. Oke. Gue sih dari pengalaman gue aja lah ya. Gak usah pengalaman orang lain.
Karena gue ngalamin sendiri yang namanya God is love itu emang gak mudah gitu kan. Setuju. Secara gue lahir baru dari SMP udah dibaptis dan sampai sekarang pun masih berjuang untuk terus punya kasih Allah. Setuju. Jadi gue punya adik gitu kan, ini udah lama dia nggak ke gereja gitu kan. Bukannya gue mau buka aib, gue mau bagiin apa yang gue alamin bahwa adik gue ini udah lama nggak ke gereja dan kita keluarga tuh ngerasa kehilangan banget tentang keadaan rohaninya lah gitu kan. Tapi apakah itu akan membuat gue jadi pudar kasih gue akan adik gue? Karena kebanyakan pengujian itu bukan dari orang-orang yang jauh. Ternyata your closest person gitu, iya keluarga dari ya, keluarga. orang yang paling Paling deket deket. sama lu yang setiap hari ketemu gitu kan. Itu yang paling menguji apakah bener kasih. Kalau sama orang yang baru kenal mah gampang banget, weh apa kabar weh gitu kan. Tapi kalau sama orang yang udah tahu busuk-busuknya, yang udah tahu ups and down-nya kayak gitu pasti susah banget. Ya, Dan di setuju. situ gua ngerasain namanya challenge dari Tuhan. Wow, Tuhan mau perbesar kapasitas gua untuk mengasihi. Jadi gua dapat arti baru nih tentang God is love itu, kasih itu. Dulu gua tuh kalau kasih itu lo harus nasehatin dong, ngasih tahu yang benar bla 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 bla. Nah, sekarang keadaannya konteksnya nggak bisa kayak gitu. Tapi apakah gue masih bisa menyatakan kasih itu? Ya ternyata kasih itu nggak harus melulu tentang lu nasehatin, dengan lu mendukung dia apa yang menjadi keputusan itu juga kasih. Coba bayangin Tuhan kasih free will sama kita, Tuhan masih kasih kebebasan untuk mau ikut Tuhan atau enggak. Tuhan enggak pernah langsung lu nggak jadi, gua nggak mau ngasihi lu lagi karena lu udah nggak mau ikut gua lagi. Coba bayangin, wow, nggak bakalan bisa ngerasain kasih Tuhan. Dan gua juga mau alamin dan mau praktekin itu salah satu simpelnya sih, prakteknya sama adik gua dengan berdoa, dengan mendukung, dengan enggak yang namanya reject apa yang dia butuhin. Itu termasuk kasih, karena kasih itu sebenarnya dari Tuhan sendiri. Wow, keren ya. Gitu. Nah, kalau menurut Kak Ferry nih, dengan simple banget, sederhana cara untuk sederhana untuk praktekin God is love itu, Kak, terhadap anak-anak muda. Kalau gue selalu punya tips ini tips yang gue pakai banget. Ya. Ada ayat firman Tuhan yang bilang begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Amin. Jadi hati kita bakal ngikutin harta kita tuh, geraknya kemana. Ya. Jadi kadang-kadang ada saatnya di mana gue tuh kayak biasa aja, hati gue tuh kayak biasa aja, dan gue perlu ngebangkitin kasih Allah. Caranya adalah gue harus membayar harga untuk membuat harta gue bawa ke arah Tuhan supaya nanti hati gue ngikut gitu kan. Caranya misalnya simple, gue kontak teman-teman gue misalkan gitu ya, nanya kabarnya, gimana kabar lu, kerjaan gimana, mau kamu apa gimana. Terus yang kedua adalah, ada yang bisa gue doain buat lu nggak? Jadi apa ya, ketika sesuatu itu gue arahin ke orang lain gitu ya, nanti hati gue ngikut gitu. Padahal hati gue tadinya biasa aja gitu ya. Atau memberi gitu ya, Gue tahu ada satu keluarga dekat gue yang butuh gitu. Ya gue tanpa dia minta, gue tahu saat transfer gitu ya, berkatin dia. Terus gue kontak, om tante gue ada berkat nih, gue gini. Sebenarnya waktu gue memberi itu bukan karena dia butuh dikasihi, tapi lebih lagi karena gue butuh mengasihi. Karena kalau nggak begitu, jadi gitu, harta itu ngikutin apa, hati kita ikutin harta kita gitu. Jadi titik di mana, kadang-kadang kita kejebak perasaan kan. Aduh, gue lagi nggak pengen mengasihi nih, gue lagi nggak pengen ngontek dia nih, gue nggak pengen ngasih transfer atau ngasih duit ke dia nih gitu kan. Ya itu yang kita kejebak perasaan. Jadi karena perasaan kita kayak gitu, akhirnya kita nggak buat apa-apa. Harusnya kalau gue sebagai trainer ya, gue bilangnya gini, lu bertindak dulu, perasaan lu ngikut. Misal lu ngerasa nggak mampu nih, aduh gue nggak mampu nih, lu bertindak dulu, lu kerjain, kok bisa ya? Nah perasaan lu jadi mampu kan, gitu kan? Oh iya gue bisa. Jadi karena tindakan ada, perasaan ngikut. Sama soal kasih kadang-kadang gitu, kita bertindak dulu, gitu ya, karena tahu firman, walaupun perasaan belum dapet tuh. Nah karena waktu kita mulai melangkah, tiba-tiba di situ kasih Tuhan tuh ngalir di hati kita. Oh iya ya, ternyata gue yang butuh loh waktu gue memberi buat orang lain. Bukan karena dia yang butuh doang, gue juga yang butuh mengasihi gitu. Amin. Wah, keren ya. Keren. Wah, sobat RBK nih kayaknya ada yang bertanya nih dengan saya nih. Mawar-mawar. Biasa sih. Ada yang nanya, ada yang japri pribadi. Biasanya sih mawar-mawar ini, si mawar. Namanya Tinky Winky, Dipsy. Lalapu. Nah, dia mau bertanya dengan Kak Ferry.
apakah cinta Tuhan kepada kita mempengaruhi cinta kita terhadap sesama? Dalam kurungan nih, padahal sering banget dikecewain sama orang-orang. Nah, menurut Kak Ferry itu bagaimana tuh, Kak? Tadi itu Kak, kasih itu nyata itu. Ini Mutlak Mawar itu, Kak. bertanya ini, Iya. Mawar. Ayo, Mawar Kak. bertanya. Boleh Kak? Dengan singkat Kak, supaya langsung kita Oke, ada iklan yang luar biasa. Alkitab tuh pernah bilang gini ya di Yohanes pasal 4 ya, bilang kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Yes. Amin. Jadi kasih Allah itu harus kita terima gitu. Kalau kita nggak terima, bisa nggak? Bisa. Kasih Allah itu terus memancar terus. Dia nggak pernah berhenti. Kayak pemancar di SCTI. Sorry ya, nyebut merek ya. Pemancar radionya gitu kan. Lu mau nyalain radio, enggak, pemancarnya mancar terus kan. Iya. Kasih Yesus juga sama, dia mancar terus. Nah, lu mau nerima nggak? Nah, kalau lu nerima gitu, maka lu bisa ngasihin ke orang lain. Oh, ya. Haleluya. Luar mantap biasa. nih. Berarti untuk Kakak Mawar, lu harus praktekin Kak Mawar. Kasih itu. Seperti pancar itu Kak Mawar. Oke, sahabat RPK, kita akan berbincang lebih dalam lagi. Ya, kita ada dengan break yang satu ini sahabat RPK. Yes. Sahabat RPK, seringkali ketika kita sembuh dari sakit penyakit, masih ada sisa dari obat-obatan yang tidak terpakai dan menumpuk di salah satu laci di rumah sahabat sekalian. Sampah medis ini tentu tidak bisa sembarangan dibuang. Berikut beberapa tips membuang sampah obat-obatan tersebut. Pisahkan obat dengan kemasan aslinya. Campurkan obat tersebut dengan ampas kopi, tanah, atau bahkan kotoran kucing agar obat tersebut tidak menarik perhatian anak-anak, binatang, atau bahkan pihak orang-orang yang sengaja mencari limbah obat untuk dijual kembali. Letakkan campuran tersebut pada wadah tertutup seperti kantong, kaleng kosong, dan sebagainya agar tidak bocor dan berceceran. Setelah campuran disimpan rapi, segera dibuang ke tempat sampah bersama sampah rumah tangga lainnya. Sederhana dan mudah kan? Selamat mencoba dan ayo stop nyampah sembarangan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,30 RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Oke, sahabat RPK, kembali lagi kepada kita berempat ini sahabat RPK di Goal on Air pada sore hari ini di pukul 18.46 sahabat RPK. Wow. Masih panjang perbincangan kita sahabat Gak kerasa ya, Bray, ya? dengan dua narasumber yang luar biasa dipakai Tuhan di dunia nyata dan di dunia maya sahabat RPK. Ya benar sahabat RPK, karena online pasti di dunia maya mereka melayani Tuhan. Tadi kan Kak Ferry melayani Tuhan di dunia maya online, yaitu mentoring lewat Zoom. Kak Grace juga mengajar juga pasti lewat Zoom, walaupun dia juga datang onsite di sekolah tapi mengajarnya bisa lewat Zoom sahabat RPK. Jadi biarlah kita tetap sahabat TK, tetap sehat, salam sehat untuk sahabat TPK pada kalian semua sahabat TK. Nah, tadi dengan simpelnya cara mempraktekkan yang sederhana untuk God is Love itu, pertama yang saya dapat dari Kak Ferry itu lu harus dorong dia gitu, kasihi dia kayak tadi Kak Grace kan dengan keluarganya. Jadi gua boleh cerita sedikit sahabat TK, bener sama. Ternyata kasih itu harus nyata terhadap keluarga kita sendiri sahabat RPK. Yes. Ya abang, ya jujur ini abang gua nih ya sahabat RPK. Kalau di rumah itu kalau udah paling bener-bener gue bilang sih males banget gitu kan. Males banget, tapi ya itu gua harus bener-bener praktekin kasih itu sahabat RPK. Luar biasa. Contoh ya, bukannya gua mau nyombongin, tapi kadang kan firman Tuhan bilang kasih itu harus tegur dengan nyata-nyata, jangan yang lembek, harus dibilangin. Ya walaupun dia abang gue, sering kali gua aduh gimana nih abang gua nih gitu kan. Kalau kata bahasa Batak, jugul banget ya. Jugul banget gitu kan. Tapi ya bagaimana gitu kan. Sering kali bener, apalagi dengan hal simpel lah gua kan. Contohnya wifi lah gue bilang. Lu kalau nggak patungan wifi, gua blokir itu lu, gua gituin. Tapi itu harus gua ini, tapi supaya dia itu bisa berubah gitu kan. Tapi akhirnya ya udahlah, dengan itu gua kasih lah password wifi-nya gitu kan. Nah itu sahabat TPK. Jadi bukti kasih nyata itu harus dinyatakan dengan baik. Yes. Nah sekarang pertanyaannya untuk dua narasumber ini,
bagaimana dalam prakteknya God is Love itu banyak tantangan nih. Ya, banyak tantangan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap untuk lakukan jadi orang yang biasa saja atau yang menjadi orang muda yang lakukannya itu secara dengan luar biasa? Ya, untuk pertanyaannya kepada Kak Grace boleh bertanya, dalam prakteknya kan God is Love itu banyak tantangan nih. Ya, banyak tantangan terhadap kita nih. Tapi kita tetap lakukan gak sih? Atau kita hanya diam saja gitu? Tantangan-tantangannya gitu. Tantangan itu kadang menjadi batu loncatan untuk maju ke depan gitu ya. Betul. Untuk naik ke level selanjutnya. Justru gua secara pribadi suka banget sama tantangan. Cuman kadang ya secara kenyataannya itu kadang suka terjebak dengan, kalau perempuan kan perasaan ya, lebih ke banyak ke perasaan, baper, bawa perahu dong, berat banget. Ya, bukan baper ya. Iya, pokoknya tantangan itulah yang membuat kita jadi semakin deket sama Tuhan gitu kan. Kadang-kadang aduh banyak banget sih masalah, yang satu belum selesai udah dateng yang satu lagi, aduh kayaknya gue pengen menghilang aja gitu dari dunia persilatan ini gitu kan. Tapi justru disitulah membuat gue jadi semakin deket sama Tuhan gitu. Bukan berarti lu nggak ada masalah, lu aman seluruhnya, enggak. Justru punya masalah, punya tantangan itu jadi semakin deket sama Tuhan, dan itu yang membuat gue jadi berpikir keras bahwa kasih itu ya aktif, yang tadi Kak Ferry bilang, lu bertindak aja nanti perasaan lo akan mengikuti, karena perasaan itu bisa berubah gitu kan. Tapi yang namanya kebenaran itu nggak bisa berubah, jadi ya ikutin aja apa yang kebenaran lakuin. Tuhan mau. Berarti lakukan itu ya. Iya, lakukan. iya. Jadi orangnya jangan biasa dong. Jadi jangan biasa. sahabat RPK kalau punya tantangan atau seringkali udah kita mengasihi sahabat kita atau pacar kita atau orang tua kita atau kakak kakak saudara, ketika ngasih jugul gitu kan, itu kan tantangan tuh kalau jugul kan. Betul. Tetap kita lakukan aja sahabat RPK, karena itu kita mengasihi jiwa-jiwa sahabat RPK, mengasihi jiwa-jiwa itu untuk apa? Untuk Tuhan sahabat RPK. Jadi untuk Kak Ferry, bagaimana sih Kak Ferry tantangannya nih? Apakah kita harus tetap lakukan atau biasa saja Kak Ferry? Oke, gini. Gue itu adalah orang yang dari kecil tuh tumbuh dalam akar pahit, kebencian dan kepahitan. 90-95% hidup gue kepahitan deh isinya. Sama orang tua, sama temen-temen yang pernah ngebully gue karena gue Chinese dan Kristen. Terus gue tumbuh jadi anak yang minder, nggak terlalu berprestasi lah gitu ya, juga ngerasa diri jelek, kurus gitu ya, minder, takut dan sebagainya. Tapi gue merasa gini, kasih Tuhan itu ngobain hidup gue. Ya. Kasih Tuhan yang datang melalui hidup orang-orang di sekitar gue loh. Salah satunya dulu gue punya kakak kelas di SMA, dia ngejangkau gue 23 tahun yang lalu tuh. Seorang kakak kelas gue yang culun nyegatin gue dan akhirnya memuridkan gue di sekolah. Dan gara-gara dia, dan ada satu kakak lagi di kakak sepupu gue juga yang di rumah gitu ya, yang sekolah teologi ya, dia juga mau mengasihi gue. Karena mereka berdua gue berubah hidupnya. Gitu. Jadi gini, kalau hari ini gitu ya, seandainya hari itu mereka give up, mereka menyerah dengan tantangan dan tidak mengasihi gue, apa jadinya hidup gue hari ini gitu kan. Nah karena pengalaman tersebut gue cuma mikir gini, kalau dulu ada orang yang gak menyerah dengan tantangan, hidup gue berubah. Hari ini kalau gue gak nyerah, gue juga gak tahu nih berapa banyak orang yang bisa diubah oleh kasih Tuhan melalui hidup gue gitu kan. Tantangan pasti banyak, iblis akan nyoba stop hidup kita kan. Makin kita mengasihi Tuhan, makin kita mengasihi jiwa-jiwa, iblis pasti akan coba stop hidup kita. Tapi backup dari Tuhan itu pasti juga kuat banget untuk kita bisa mengerjakan rencananya. Dan ini yang gue yakinin banget, bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar buat generasi kita. Dan Tuhan itu mau ngelibatin kita di dalam rencana yang besar. Lu mau atau enggak gitu kan? Lu cuma mau jadi penonton yang kagum lihat bagaimana orang diubah oleh kasih Tuhan, atau lu mau jadi orang yang terlibat dan make things happen gitu ya, yang membuat sesuatu itu terjadi. Kalau cuma mau jadi penonton ya udah, kesaksiannya cuma milik orang lain. Tapi kalau lu mau menghadapi tantangan itu untuk mengasihi dengan semua tantangannya ya, tantangan dari luar ya, orang lain maupun dari diri sendiri, lu gagal, lu jatuh, bangkit lagi gitu kan, lu hadapin semuanya. Maka satu kali lu nengok ke belakang, lu bisa cerita tentang kebaikan Tuhan. Ada banyak pengalaman rohani dan kesaksian. Tapi kalau enggak, lu cuma akan cerita kesaksiannya orang lain, cuma kagum dengan apa yang orang lain alamin. Padahal sebenarnya harusnya lu bisa ngalamin itu bersama dengan Tuhan, karena Tuhan mau pakai lu juga gitu. Wow. Luar biasa. Jadi tantangan itu dalam God is Love itu harus dijalani sahabat RPK. Kalau kita cuma hanya jalan di tempat, itu namanya paskibra sahabat RPK. Ya. Sahabat, itu
namanya Pas Kibra sobat TPK. Kalau kita jalan tepat. 1 2 1 2. Nah, itu. Apa Kak Ferry? Kayak odong-odong. Odong-odong yang ditarik ngeng. Cuman gerak tapi nggak maju ya. Iya gitu sahabat TPK. Jadi, nah itu cuma hanya intermezzo aja sahabat TPK supaya kita di sini yang tegang atau sahabat TPK yang mungkin melongo. Oh, apa sih? Jadi kayak gitu sahabat TPK ya. Jadi nih dengan waktu yang sangat singkat ini kepada dua narasumber yang luar biasa ini, coba dong berikan itu dasar Alkitabnya. Ya dasar Alkitab mengenai God is love itu bagi para pendengar atau para pemuda ini di masa-masa new normal ini supaya kasih Tuhan itu tidak dingin. Gitu. Berikanlah coba Kak Ferry atau Kak Grace berikan coba dasar Alkitabnya supaya anak-anak muda atau para pendengar sahabat ini bisa berdiri teguh. Gitu. Akarnya kuat seperti pohon. Kalau disiramin akar pasti kuat. Jadi berikan dasar Alkitabnya. Boleh kepada Kak Grace dulu. Oh, kalau aku sih 1 Yohanes 4 ayat 8. Haleluya. Boleh baca, Kak? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yes. Jadi kalau kita cuman aku kenal Tuhan tapi nggak kelihatan kasihnya, rasanya nggak kelihatan, buahnya nggak kelihatan, bisa dipertanyain lu sebenarnya kenal sama Allah apa enggak sih gitu. Gitu. Jadi ya mengasihi itu contoh salah satu ciri lu mengenal Allah gitu. Wow, keren. Mantap. Oke, keren. Kalau untuk Kak Ferry, dasar Alkitab untuk anak-anak muda ini supaya menjadi Sebenarnya aku punya banyak banget nih, tapi gue pilih satu aja ya. Ya, boleh Kak. Jangan banyak-banyak kalau waktu kita sudah mau dikit. Gue pengen ngutip dari 1 Korintus 13 aja. Yes. Karena ayat itu muncul ditulis Paulus tuh buat kota Korintus, kota yang bejat banget, kota yang penuh dengan hawa nafsu. Orang nggak bisa bedain mana love, mana lust, mana cinta, mana nafsu ya. Tapi di situ dibilang bahwa gini kan di ayat 1 sama ayat 2 nih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, semua bahasa manusia loh, dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, gitu, tidak punya kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gak berincing. Ayat yang kedua nih, yang highlightnya nih. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi orang yang nggak punya kasih alam hidupnya itu orang yang nggak berguna. Wow. Kegunaan lu ditentukan dari lu punya kasih atau enggak dalam hidup lu, gitu. Kira-kira gitulah. Wow, keren. Haleluya. Nih kayaknya di YouTube udah rame nih Kak Ferry nih. Yes. Udah Coba, sekitar 48 orang penonton nih. Wow, keren nih. Dari Elia Immanuel kasih jempol ya, dia kasih like buat Kak Ferry. Dari Kak Grace. Terus ada Nafiri Matika, mantap guys, wes. Mantap guys. Terus ada dari Ketua Umum Partai PID nih, wah. Petrus Wira, wow. Shalom semuanya, gol semakin mantap. God bless you always, wow. Thank you sahabat-sahabat TPK yang sudah yang sudah berpartisipasi dalam YouTube, radio sahabat TPK. Betul. Waktu kita semakin mepet nih sahabat TPK. Jadi kalau mungkin sahabat TPK lagi menanti-nanti nih. Statementnya apa sih nih untuk para narasumber nih kepada sahabat TPK? Statement kepada anak-anak muda, pemimpin gereja, pemimpin muda atau pendengar sahabat TPK supaya dia itu kuat. Ya sekali lagi supaya dia itu kuat dalam masa-masa pandemi ini. God is love itu dipraktekkan dalam kasih nyata mutlak ya tadi yang dibilang kita awal-awal kan, bukan hanya cuma omdo gitu kan. Jadi berikanlah statement kepada para pendengar atau para pemimpin muda. Kepada Kak Ferry boleh 2 menit atau 1 menit berikan statement supaya kita nanti closing. Oke, closing statement kalau dari gue gini anak-anak muda. Teman-teman, kalau Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus aja gak pernah nyerah sama lu. Dengan semua kegagalan lu, dengan semua keras kepala lu, atau kita lah ya gitu ya. Keras kepalanya kita, gagalnya kita, bodohnya kita, jatuh bangunnya kita. Kalau Tuhan aja gak pernah nyerah, masa sih lu nyerah sama orang lain sih? So, yang namanya kasih Tuhan itu gak ada hitung-hitungannya. Kalau hari ini lu tahu Tuhan gak nyerah sama lu, ini bukan waktunya untuk lu nyerah sama teman-teman lu, sahabat-sahabat lu, orang tua lu, atau orang terdekat lu yang mungkin lu sedang kasihi dan ingin jangkau mereka. Terus maju, tetap mengasihi mereka, bangkit lagi untuk mengasihi mereka. Wow, keren. Amin. Kalau gue
waktu terus berjalan, jangan jangan pernah terlarut dengan perasaan kita yang kadang nggak bisa, yang nggak benar gitu ya, yang membuat kita malah stagnasi di tempat. Yuk terus maju gitu ya, maju terus, izinkan Tuhan untuk mengasihi, untuk kita bisa mengasihi orang lain, pasti Tuhan akan memampukan kita gitu. Bagian kita adalah mengasihi aja. Amen. Mau terlepas nanti jadi atau enggak, berubah atau enggak, itu bagiannya Tuhan. Jangan ambil bagiannya Tuhan, kita lakukan bagiannya kita. Wow. Keren sahabat RPK. Jadi sahabat RPK dibilang ibarat itu tetap semangat sahabat RPK untuk maju terus, lakukan praktek kasih God is Love itu terhadap sesama kita, sesama teman kita, sesama keluarga, sesama sahabat, sesama guru ataupun sahabat atau pekerjaan dan lain-lain sahabat mereka, supaya kasih itu nyata sahabat mereka. Nah, dari penghujung menit ini sahabat mereka, terima kasih untuk dua narasumber yang luar biasa sekali lagi di dunia nyata. Maya, terima kasih kepada Kak Ferry. Thank you. Tuhan Yesus memberkati yang ada di rumah di Skype. Tuhan Yesus memberkati Kak Ferry dan pelayanannya. Kak Grace juga terima kasih untuk pelayanannya di RPK ini. Tuhan Yesus memberkati, dan juga teman-teman sahabat RPK tetap jaga kesehatan, tetap lakukan 5M, dan tetap lakukan protokol kesehatan sahabat PK. Dan kembali lagi kita di minggu ke depan. Pakai masker sahabat PK. Nih saya pakai masker nih. Jaga jarak sahabat PK. Kita tetap kembali lagi untuk minggu depan di bulan yang baru sahabat PK, yaitu tentang apa Bang Otmil? Tentang integrity. Nah, integrity seorang besok anak-anak muda. Kedatangan bintang narasumber baru nih. Iya, nanti narasumber yang baru Tuhan. Tunggu, kita tunggu kan. Terima kasih sahabat PK. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye.